Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelap adalah salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya, BPBAT Sungai Gelam mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan uji terap teknik dan kerjasama, produksi, pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, bimbingan teknis, serta pengelolaan sistem informasi di bidang perikanan budidaya air tawar dengan wilayah kerja meliputi Sumatera dan kepulauannya. BPBAT Sungai Gelam telah mengembangkan komoditas ikan air tawar, yaitu ikan nila, mas, gurami, patin, lele, jelawat, baung, tambakan, nilem, gabus, arwana, kapiat, ringo, betok, dan pengembangan ikan-ikan lokal Sumatera lainnya. Core bisnis utama layanan publik kami adalah pelayanan pengujian atau pemeriksaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, pelayanan konsultasi dan bimbingan teknis bidang pembudidayaan ikan, pelayanan pembudidayaan ikan dan praktek kegiatan pendidikan dan pelatihan budidaya ikan, penjualan produk budidaya meliputi ikan dan pakan. Di era informasi yang semakin cepat berubah, instansi pemerintah dituntut untuk lebih responsif, transparan, akuntabel, dan adaptif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Karakter adaptif dalam menghadapi perubahan adalah mode sukses dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengamanahkan setiap instansi penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan informasi pelayanan publik kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses. Informasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud harus dikelola dengan sistem informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau non-elektronik. Pelayanan pembudidayaan ikan berupa penjualan produk budidaya, ikan dan pakan ikan di BPBAT Sungai Gelam memberi kontribusi pendapatan negara bukan pajak terbesar dari semua produk layanan yang tersedia. Layanan tersebut berpotensi ditingkatkan kontribusinya, salah satunya dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik penjualan produk budidaya dengan menyediakan sistem informasi yang bisa diakses secara luas oleh masyarakat. Tidak tersedianya akses informasi stok ikan yang bisa diakses luas oleh masyarakat menjadi salah satu akar masalah yang harus segera dibenahi. Tujuan jangka pendek aksi perubahan ini adalah tersusunnya standar operasional prosedur sistem informasi penjualan ikan online, tersedia database stok ikan yang terintegrasi sebagai raw material informasi stok ikan yang akurat dan real-time atau bisa diakses kapanpun, tersedianya sistem informasi penjualan ikan online berbasis web, terbukanya aksesibilitas ketersediaan stok ikan di seluruh wilayah kerja. Dalam jangka menengah, sistem informasi ini dapat meningkatkan akuntabilitas dan pengendalian proses pelayanan pembudidayaan ikan berupa penjualan produk budidaya. Dalam jangka panjang, sistem informasi ini diharapkan dapat mendukung tematik reformasi birokrasi, digitalisasi administrasi pemerintahan pada era transaksi cashless, dan memberi ruang digital bagi unit-unit pembenihan rakyat atau UPR untuk bisa bertransaksi melalui sistem informasi tersebut. Manfaat hasil aksi perubahan ini adalah bagi internal instansi, pelayanan pembudidayaan ikan berupa penjualan produk budidaya lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan layanan dan keterbukaan informasi publik. Bagi eksternal instansi, memberikan kemudahan akses layanan informasi publik berupa pelayanan pembudidayaan ikan berupa penjualan produk budidaya yang lebih transparan, akuntabel, dan real-time. Analisis masalah layanan, kontribusi besar terhadap PNBP dari pelayanan pembudidayaan ikan berupa penjualan produk budidaya, dalam implementasinya terdapat kendala, di antaranya inventory data hasil produksi belum terintegrasi, informasi data stok ikan belum terupdate secara real-time. Dari hasil analisa Fishbone, ditemukan akar masalah belum optimalnya pengelolaan sistem informasi data stok ikan. Yang paling berpengaruh adalah
belum tersedianya informasi yang bisa diakses luas oleh stakeholder dan masyarakat. Untuk mengurai akar permasalahan tersebut, dengan alat bantu bisnis model Canvas, kami berkomitmen untuk memberikan penawaran nilai kepada pelanggan berupa aksesibilitas pelanggan yang lebih mudah dan cepat ke informasi data stok ikan berbagai jenis ikan yang bisa dibeli, kemudahan dan kenyamanan berbelanja ikan secara online, kepastian harga ikan, serta mekanisme pengirimannya. Sistem informasi yang dibangun adalah Sistem Informasi Penjualan Ikan Online atau disingkat SEPION. Adalah sebuah platform berbasis web yang memiliki nilai kebaruan, efektif, mudah direplikasi, bermanfaat, dan berkelanjutan. Sistem informasi ini berpeluang untuk terus dikembangkan dengan penambahan modul dan fitur yang relevan. Pada bulan Juli 2023, telah dilakukan persiapan kegiatan dengan melakukan konsultasi pada mentor, coach, dan calon vendor, konsolidasi internal, dan perembukan tim kerja serta FGD dengan stakeholder. Tahap perancangan desain sistem dilakukan dari akhir Juli sampai dengan pertengahan Agustus 2023. Di tahap ini, dilakukan perancangan desain umum, sistem database, SOP pemasaran online, dan FGD internal untuk memfinalisasi desain sistem. Pembuatan dan monep sistem informasi dilakukan selama bulan Agustus sampai dengan awal September. Kegiatan meliputi monitoring pembuatan sistem vendor, evaluasi sistem, dan perbaikan sistem. Transfer knowledge dan implementasi sistem dilakukan pada awal hingga pertengahan September 2023 berupa commissioning, sosialisasi, dan implementasi. Sistem informasi penjualan ikan online ini menurut saya sangat bagus karena itu mempermudah stakeholder dan mitra kerja dari Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Jambi seperti Dinas Perikanan Kabupaten Kota dan pembudidaya ikan, terutama dalam hal mempermudah mendapatkan informasi stok ikan yang ada di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Jambi. Sebagai Ketua Tim Pelaksana Pembuatan Sistem Informasi Penjualan Ikan Online atau disebut SEPION, saya telah merasakan manfaat implementasi aksi perubahan ini. Kegiatan ini memberikan pembelajaran yang luar biasa. Pertama, pembelajaran untuk konsisten dalam menetapkan target pada standar kualitas yang telah ditetapkan, disertai dengan upaya untuk mencari peluang perbaikan serta melakukan perbaikan terhadap cara kerja untuk meningkatkan kualitas hasil kerja. Kedua, pembelajaran mengenai monitoring dan evaluasi kerja dalam rangka membangun konsistensi orientasi kualitas telah dilakukan dengan melakukan monep pembuatan SEPION secara berkala. Yang ketiga, pembelajaran untuk memimpin sebuah tim telah dirasakan dengan memastikan indikator keberhasilan agenda kerja telah terdokumentasi dengan jelas dan sistematis.